lillahilladzi amarna bitta'dibi 'ala tashkil syakhsiyah. Assalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin sekalian yang berbahagia, Martin Luther King, seorang aktivis dunia berkebangsaan Amerika yang ungkapannya dikutip oleh Mas Nur Musli dalam bukunya Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional, mengatakan bahwa intelligence plus karakter, that is the goal of true education. Kecerdasan yang berkarakter adalah tujuan akhir pendidikan yang sesungguhnya. Ungkapan tersebut mengingatkan kita bahwa dalam mewujudkan pendidikan yang sesungguhnya tidak hanya terpaku kepada kecerdasan intelektual, namun mendidik anak-anak menjadi baik dan benar harus menjadi skala prioritas, sebagaimana yang telah dijelaskan dan diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Namun sayang, seribu sayang, bangsa kita saat ini sedang dilanda krisis moral yang tak berujung. Mulai dari maraknya pergaulan bebas, meningkatnya angka kekerasan bagi anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pornografi dan pornoaksi, bahkan kerusakan milik orang lain sudah menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara jelas, lugas, dan tuntas. Betul hadirin? Mengingat betapa pentingnya pendidikan karakter bagi kejayaan bangsa, maka penguatan pendidikan karakter menuju jati diri bangsa adalah judul Syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini dengan rujukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ
ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kedoliman yang besar." Hadirin rahimakumullah, Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsirnya Al-Munir jilid 11 halaman 564 menyatakan bahwa kata ya'izuhu yaitu berasal dari kata al-wa'zu atau al-izatu yang berarti mengingatkan kebaikan dengan ungkapan halus yang dapat meluluhkan hati. Sedangkan menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 10 halaman 127, beliau menyatakan bahwa kata ya'izuhu yaitu diambil dari kata wa'adha yang berarti nasihat yang menyangkut berbagai kebaikan dengan cara yang menyentuh hati. Luqman memulai nasihatnya dengan seruan menghindari syirik sekaligus mengandung pengajaran tentang wujud Allah yang Maha Esa. Karena itu, dalam mendidik anaknya, Luqman menempuh cara yang amat baik yang dapat meluluhkan hati anaknya sehingga dapat mengikuti nasihat-nasihat yang diberikan. Begitupun Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi, pakar tafsir abad 14 Hijriah, di dalam tafsir As-Sa'adi jilid 7 halaman 341, beliau menyatakan bahwa kata ya'izuhu di dalam ayat tersebut yaitu nasihat yang berisi perintah dan larangan disertai targhib dan tarhib. Luqman memerintahkan kepada anaknya untuk ikhlas bertauhid dan melarangnya untuk berbuat syirik, dan dia menyebutkan sebabnya seraya berkata, "Sesungguhnya mempersekutukanlah Allah benar-benar kezaliman yang sangat besar." Sisi keberadaan syirik sebagai kezaliman yang sangat besar adalah karena sesungguhnya tidak ada yang lebih keji dan lebih buruk daripada orang yang menyamakan makhluk yang tercipta dari tanah dengan Allah pemilik segala perkara, menyamakan manusia yang lemah lagi fakir dari segala sisinya dengan Rabb yang maha sempurna lagi maha kaya dari segala sisinya. Oleh karena itu, orang yang menyembah kepada selain Allah adalah benar-benar telah menzalimi dirinya dengan kezaliman yang sangat besar. Hadirin rahimakumullah, surat Luqman ayat 13 tersebut mengajarkan tentang metode dan prinsip-prinsip pendidikan orang tua sebagai guru pertama dan utama bagi anaknya yang harus memberikan hal-hal mendasar kepada anaknya. Setidaknya ada 3 hal mendasar yang harus ditanamkan oleh orang tua ke dalam jiwa dan pribadi anaknya, yaitu pertama, ikatan akidah atau pendidikan keimanan berupa menanamkan kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat, qada dan qadar, serta hal lainnya yang berkaitan dengan keimanan. Kedua, ikatan spiritual atau pendidikan spiritual yang salah satunya adalah mendidik anak dengan ibadah. Ketiga, ikatan pemikiran berupa mengikat anak sejak dini hingga dewasa dengan aturan Islam yang tidak membeda-bedakan agama dan negara, dengan ajaran-ajaran Al-Quran sebagai pedoman bagi kehidupan dengan ilmu-ilmu syariat. Lalu, bagaimanakah sikap
perbuatan baik. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman. Hadirin rahimakumullah, ketika disebutkan apa-apa yang telah dipersiapkan untuk orang-orang kafir berupa kehinaan, maka disebutkan pula apa-apa yang telah dipersiapkan untuk kaum muslim berupa pahala. Di dalam ayat ini ada sesuatu yang disimpan, maksudnya kami tidak akan menghilangkan pahala orang yang berbuat baik di antara mereka. Siapa saja yang berbuat baik dari kalangan selain kaum mukminin, maka amal perbuatannya itu gugur atau sia-sia. Demikian penafsiran Imam Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Ansari Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi jilid 10 halaman 1001. Lebih tegas lagi, Syekh Mutawalli Asy-Syarawi menyampaikan di dalam kitab tafsirnya, penggandengan iman allazina amanu dengan amal saleh wa amilus itu solihat. lumrah digunakan Al-Quran. Hal ini menurutnya iman akan melahirkan perilaku. Tidak mungkin perilaku kebaikan itu dilakukan tanpa adanya keimanan. Hadirin rahimakumullah, dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter memiliki landasan filosofis dan landasan normatif sebagai pijakan dalam memikirkan hakikat kehidupan manusia dalam bertingkah laku. Perilaku menyimpang khususnya di kalangan generasi muda harus diluruskan sehingga diperlukan landasan sebagai pedoman dalam berinteraksi dan berasosiasi, yaitu dengan keimanan, kebaikan, dan keteladanan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri syarahan kali ini dengan